Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, tautuaku pilih kepala lingkungan sediakan hadirin. Alhamdulillah, ane bangia yang ngasih ke arahku nggak ditambah ane poro dan poro yang ne sakibat tangka sebagai nama terang salah saya juru agama sakibat dan juru agama ibu desena ibu desena dalam usia kurang lebih tadi Pak Dewan sebut 90 tahun. Jadi kalau dilihat dari umurnya bonus nih, ya bonus. Apa jelas nasabah rata-rata umur nama anak kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'ina, ya antara 60 dan 70 tahun, ya. Dan almarhumah 90 tahun kurang lebih. Nah bibunya kira-kira cucu bibunya cici berarti anak-anak yang cucunya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan umurnya yang panjang juga disertai tentunya dengan banyak amal soleh yang insya Allah diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa pula tentunya kita mengirimkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tautuaku tuli pakal dukungan sini kehadirin sejenak sebelum kita melanjutkan tausiah ini, mengajak bersama-sama untuk membacakan Ummul Quran yang kita peruntukkan hadiah pahalanya pada almarhumah Desena, ya Desena. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal salehnya dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan insyaallah dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruhiha almarhumah Desena. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan hadirat, tautuaku tinggi Bapak beriku hasilnya kehadirin. Jadi anda bangia jai keutamaan, jai kemuliaan tiga fase, ya. Keutamaan yang pertama, karena kita di dalam bulan Ramadan, kita berada di bulan yang mulia, ya. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya segala sesuatu ditingkatkan, dilipat gandakan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya. Jadi berkah itu kalau dalam pengertiannya, jadi berkah itu artinya asyadatul khair, artinya Allah Subhanahu wa taala
menambah banyak kebaikan di dalamnya. Nah, itu namanya berkah, asyaratul khair. Berkah amal kita, berkah harta kita, berkah umur kita, berkah ibadah kita, semuanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan dan keutamaan yang pertama ya yang kita dapatkan pada malam hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kayak kumpul-kumpul makan ya, acara majelis tazkirah ya. Majelis tausiah. Ini adalah majelis taklim atau majelis zikir. Ini memiliki kemuliaan yang luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Inai tahu ya ambat tu yang mangai anjenikannya saya tanpa yang di dalamnya ada menuntut ilmu ya, ada pengajaran ilmu agama, ada zikir, ada tausiah, ada tazkirah ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini majelis yang mulia. Ya, majelis yang mulia. Banyak sekali keutamanya kalau kita mau bicarakan, kalau kita mau sampaikan. Ya. Jadi salah satunya tadi itu adalah Allah akan memudahkan jalan kita untuk menempuh jalan masuk surga. Ini salah satu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, kebaikan. Mayuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Ya, disebut oleh Rasulullah SAW. Inai tahu ya, nakairokan kepada Allah Subhanahu wa taala, anggapkan ini kayak kebajikan ya, yufaqihu fid-din. Ya, dia dijadikan mudah memahami agama Islam. Ya, agama kita ini dijadikan mudah. Bagaimana caranya kita mudah memahami agama? Dengan duduk-duduk mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajaran, mendengarkan penjelasan dari siapapun ustaznya, ya, siapapun yang memberikan ceramah. Ya, termasuk tentu misalnya kalau bulan Ramadan ini ceramah tarawih kan banyak, ya, banyak sekali. Setiap malam barangkali, ya, setiap malam. Setiap malam tadi, ya, setiap malam ceramah tarawih. Itu jalan semua, jalan kemudahan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk kita berkumpul di sini, ini adalah jalan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi tanda-tandanya orang yang diberikan kebaikan, orang yang dimudahkan jalannya masuk surga, itu kita lihat nih kalau rajin orang menghadiri acara seperti ini, ya. Ini nanti ini ada di kumpul-kumpul ini kacain dan kanannya kan jalan demi jahit ini nanya apa? Jadi kenyataannya banyak, jaga dia, ya. Ini dia membata-batai, silang tersul gitu. Persoalannya kira pendidikan yang dilalui kan apa? Nah ini dia silang terdimasukkan, sabar-sabar. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada berbicara tentang kematian ini. Ini sudah malam kedua nih, ya, malam kedua ini malam. Jadi kalau bicara kita tentang kematian, Bapak Ibu rahmati dan Allah SWT, ya, karena tahu ini persoalan apa istilahnya, persoalan biasa itu bicara tentang kematian. Karena yang namanya kematian ini yang terjadi kejadian ini kan tiap hari, ya, alwaloi kejadian, ya, alwaloi kejadian. Ya, sebenarnya punya grup WhatsApp kan, ya sentuh mentang dari grup kan, ya, yang mesti berita, kamu punya mesti, bagian lo pun dia, masya Allah. Ya. Artinya apa itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita ambil di situ hikmahnya. Ya. Jadi kalau berbicara kematian orang ada tiga, ya, ada tiga hikmah paling tidak, ya, paling tidak tiga hikmahnya itu terkandung di dalamnya. Yang pertama
tentang kematian itu bahwa tidak ada orang yang mati melainkan itu adalah sudah tiba ajalnya. Jadi tinan dunia tahu mati Bapak Ibu, ya, kuna tiai pak jalan. Dari kuna niat tahu mati pasti jalan, ya pasti jalan. Wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjal. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li nafsi an tamuta. Tinan tu mutiran tinan tu mati si pria nyawa. Ya. Illa biiznillah pasangali memang oleh izin karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau puta oleh pelipatan waktunya. Ya. Jadi itu sudah ketentuan negara Bapak Allah Subhanahu wa taala bertengkar sampai ya. Semua kita ini sudah ada waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah sejak di dalam rahim ibu kita ya. Setelah kita ditiupkan ruh, nah, ditetapkanlah ketetapan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada mereka ya untuk menetapkan ajalnya, rezekinya, amalnya, celaka atau selamatnya, sengsara atau bahagianya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu adalah ajal, termasuk rezeki. Bapak Ibu dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tidak ada kematian kecuali itu adalah ajal. Apa hikmahnya ini? Kira-kira Bapak Ibu dirahmati dan Allah SWT. Jadi hikmah dari Allah. Penariatnya sama Nabi Muhammad SAW. Kasamarin jadi nekannya mundur ya. Perang, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang. Itu di kalangan orang-orang munafik. Di kalangan orang-orang munafik, alaman lagi may mundur, ya. Alaman lagi minawan di ikut perang. Ngapain nasabat nakana? Kalau mati lagi bubu ya. Kematian lagi mangi, ya. Kira-kira begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Tidak akan mati seseorang kecuali sudah ajalnya. Mungkin kita lihat contohnya. Kita mungkin sudah tahu yang namanya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu adalah panglima perang yang hampir semua, bukan lagi hampir, semua peperangan yang dipimpin, yang diikuti oleh Khalid bin Walid itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan waktu Khalid bin Walid belum masuk Islam dalam perang Uhud, itu sempat mengalahkan kaum muslimin ketika dia mengambil alih perang di atas bukit Uhud. Itu Khalid bin Walid. Ketika dia masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, karena hampir sepanjang hidupnya Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang. Kecuali di akhir-akhir itu digantikan, ya. Tapi hampir sepanjang hidupnya Khalid bin Walid itu menjadi panglima perang. Maka ketika Khalid bin Walid itu mendekati istilahnya ajalnya, hampir meninggal, dia meninggalnya itu bukan di medan perang, tapi meninggalnya di atas tempat tidurnya. Jadi Khalid bin Walid itu menangis. Mengaruh lihat Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid menangis? Karena yang namanya para sahabat itu tahu yang namanya kemuliaan mati syahid. Ya, kemuliaannya itu mati syahid. Jadi para sahabat banyak itu menginginkan memang mati syahid. Khalid bin Walid mengatakan, hampir tidak ada di bagian tubuhku ini satu jengkal pun kecuali ada goresan pedang, ada tusukan panah dan sebagainya. Ya. Tapi mengapa saya pada akhirnya mati di atas tempat tidur saya? Khalid bin Walid ini sedih, ya, sangat sedih karena dia tidak mendapatkan yang namanya mati syahid di medan perang. Itu pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu dirahmati dan Allah SWT, bahwa yang namanya ajal. Mana pengen lolo atau main bundu, main perang, pelatihan jalan tenjur itu sudah mati jur. Ya, kamar-kamar itu digatennya. Jadi kalau dia tahu mati karena kecelakaan, karena apa dan lain sebagainya, dia tuh nak kuliah di kana, dia tuh nak suruh apa tuh, dia nak kecelakaan dan sebagainya, ya, dia nak mati, dia nak mati dan sebagainya, ya. Jadi begitu Bapak Ibu dirahmati dan mudah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya.
Karena banyak orang yang takut mati, ya, mau menghindari kematian. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, lari kemai kok, ya. Lari kemai kok cakko, ya. Kayak Allah mengatakan aina matakunu, mana kira-kira kemai yudrikkumul maut. Ya. Pasti kematian itu akan menemukan kamu, menjumpai kamu. Walaupun kunti burujin musyayyada, manapun ilalang beri benteng kasar, ya, cakpo pasti lah buntu kepala kau mau. Nah, itu kalau memang sudah ada sudah dah. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, katakanlah Muhammad bahwa kematian yang kamu lari, yang kamu takut daripadanya, ya. Fa innahu mulaqikum, pasti akan menemui kamu. Jadi tidak ada ceritanya orang bisa lari dari kematian, bahkan tidak bisa dimajukan, tidak bisa kemudian ini yang pertama. Yang pertama, jadi kita tidak perlu takut yang namanya kematian, karena semua kita pasti akan menghadapi itu. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari yang namanya kematian itu, jadi kematian itu salah satu musibah, ya, salah satu musibah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ujian bagi orang-orang hidup, ya. Jadi ujian atau talasaka, ya, keluargana, tetanggana, kerabatna, alana, dan sebagainya, itu ujian bagi orang-orang yang hidup yang namanya kematian itu. Makanya Allah mengatakan walanabluwannakum, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, ya, wa basyiris sabirin. Kata Allah, benar-benar aku akan menguji kalian, walanabluwannakum, ya, bisyai'in minal khawf, dengan sesuatu berupa rasa takut, wal ju', rasa lapar, ya. Termasuk diuji kita dengan puasa ini, rasa lapar, ya, atau kekurangan harta, ya. Wa naqsin minal amwal, ya, kekurangan harta, termasuk di dalamnya misalnya diuji kita dengan kemiskinan, ya. Wal ampus, ya, meninggalnya salah seorang di antara kita. Wassamarat, diuji kita dengan berkurangnya buah-buahan tanaman kita, gagal panen, ya. Kalau kita punya usaha bisnis, mungkin gagal usaha, ya, gagal bisnis, ya, rugi dan lain sebagainya, itu bagian dari ujian, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi yang kedua, karena kematian itu adalah ujian, maka menyikapi kematian itu sudah jelas diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan bersabar, ya. Jadi satu-satunya cara untuk menyikapi yang namanya musibah, apapun musibah itu termasuk di dalamnya salah satunya adalah kematian, itu adalah dengan bersabar. Bersabar dalam pengertian diterima ini sebagai suatu qada, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang diujikan kepada kita, yang dicobakan kepada kita, itu diterima. Ya. Wa basyiris sabirin. Maka yang disebutkan Allah, siapa orang-orang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang bersabar itu dalam setiap musibah pasti tidak ada yang keluar dari ucapan lisannya itu yang melainkan inna lillahi, bahwa semuanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi, bahwa semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah titipan, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Itulah cara menyikapi yang namanya musibah, ya, termasuk kematian. Makanya dengan cara begitu, maka tentu tidak berlarut kita dalam kesedihan, ya, karena kita sudah tahu caranya. Oh, yang kedua, kita juga akan mengikuti hal yang sama. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kematian itu wakafa bil mauti wa'idah. Jadi kematian itu sebetulnya pelajaran, ya, nasihat untuk nikahnya kematian. Pakai nggak memberikan nasihat di nikahnya kematian. Karena berniat atau modern atau mati, ya, di sekitar kita, keluarga dan sebagainya, artinya itu pelajaran. Kata Nabi nasihat, ya.
Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita, nasihat yang tidak berbicara, ya, nasihat yang diam itu adalah kematian. Karena dengan melihat orang yang mati, melihat orang yang meninggal, maka kita juga sadar bahwa kita telah melakukan hutangannya. Ya. Kira-kira masalah ini rajin apa nih? Kasih kamu pemimbar, udah nah, gila pas satunya dari bulan Ramadan ini. Ya, jatuh si cepat dulu ya. Kepala tuh nih kalau nggak tahan ya Allah. Ya, cepat juga tuh ini kalau teman-teman nah ini kok kita lapas ah. Ya, kira-kira antar bangkit. Tapi tidak begitu doa kita tadi. Pasti doa kita, ya Allah pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Pasti doa kita seperti itu. Ya. Makanya kita tidak dilarang itu berdoa panjang umur. Ya, karena tidak ada yang tahu umur ini, ya, tidak ada yang tahu umur ini. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya kan gitu. Ya, maka hendaklah dia menjalin, menghubungkan silaturahmi. Ya. Berarti boleh kita minta, kita doa panjang umur. Karena memang umur kita tidak ada yang tahu berapa panjangnya. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, menurut penjelasan para ulama, doa panjang umur itu ada dua kemungkinan memang. Yang pertama betul-betul dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkahnya umurnya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya misalnya ya, umur kita memang 60 tahun ya umur kita. Tapi kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya misalnya Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan, tapi kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, misalnya salat tarawih, salat witir, baca Al-Quran, ada sedekah, ada infak, ada sumbangan yang kita masukkan di dalam di masjid misalnya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka berkahnya umur kita itu sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau dihitung tahunnya kurang lebih 84 tahun. Iya. Tapi itu bukan sama 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih baik dari 84 tahun. Berarti berkahnya itu umur kita. Ya. Makanya umat Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak panjang umurnya, antara 60 sampai 70, tapi keberkahannya itu bisa lebih berkah dari itu. Nah, jadi pelajaran yang ketiga ini bisa kita ambil dari masalah kematian ini adalah itu tadi. Kematian ini adalah nasihat, ya. Kematian ini adalah pelajaran berpakai Amerika Tengah mereka tene kamu pemimpin lagi final disumpah ini ada kaum muda ini almarhum ya akan sama dengan kita akan menjalani hal yang sama. Nah, oleh karena itu yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini akan ditambahin saya ini. Ya. Aku tangan ini enggak singkat dulu lagi. Pernah tahu lagi tongkol. Ya. Jadi ayo nanti aku bawa kan. Lalu nanti pasal aku bawa. Ya. Biasanya pada bulan Ramadan minimal 2 jam. Ya. Dikasih aja 2 jam. Kasih aja nih. Ya. Mantap makan temen pada kilometer. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kematian ini satu ajal, yang kedua adalah apa tadi? Ujian. Nah, yang ketiga adalah nasihat. Nasihat bahwa kita akan menghadapi hal yang sama. Nah, maka berikutnya, karena kita mengambil pelajaran dari kematian itu, apa yang penting sebetulnya kita siapkan. Nah, kan itu sebetulnya, ya. Apa yang penting kita siapkan untuk menghadapi kematian ini? Nah, itu yang disebut dengan amal soleh, ya, amal soleh. Makanya Nabi mengatakan al-qayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar atau cerah dia sallallahu. Ya. Al-qayyisu
mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi antu tahu cara deka, ya, antu tahu pintar ya, tahu kuliah, antahang ini kan ya, mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Makanya salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu ini adalah lewat berpuasa. Nah, puasa ini adalah cara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kepada kita supaya kita pandai-pandai ini mengendalikan nafsu, ya. Di siang hari kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, ya, dan lain sebagainya bisa membatalkan puasa kita, menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan mulut lisan kita, tidak berbicara sesuatu yang bisa mengurangi, membatalkan, menghapuskan pahala puasa kita, kita tahan. Itu Nabi mengatakan orang yang pintar itu mandana nafsahu, orang yang pandai mengendalikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Nabi mengatakan orang yang pintar itu, orang pandai itu, dia selalu melakukan suatu amalan yang merupakan bekal dia setelah menghadapi namanya kematian. Nah, itu orang yang pintar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya para ulama itu menjelaskan amalan itu seperti apa. Nah, amalan itu kata para ulama kita itu ada 4 bentuk amal itu. Dari apa rupanya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini kita pertegas lagi. Jadi Nabi mengatakan kalau orang itu meninggal, itu kan kalau diantar ke kuburan, ya, ada 3 kata Rasulullah yang mengikut itu, ya. Dari talu yang pinawang itu dikena tahu mutiran pun diantar lagi ke kuburan. Ya. Apa itu Bapak Ibu? Ya. Yang pertama harta. Yang kedua ahli keluarganya. Ya. Yang ketiga amal soleh. Yang Nabi mengatakan 2 itu yang akan kembali, 1 yang tinggal. Jadi pengantar kita mati atau mati yang dari kuburan, lalu itu ngantar lagi. Kasih ada itu mantap, ya. Ruang motor, kira yang motor ini, karena kira yang mantap. Ya. Yang pulang, yang kembali ke Rasulullah SAW, harta dan keluarga. Kira sini ke kita penting karena pemutiran pemana ini nah mantan kurangnya dia jadi jangan kan turun di kuburan, ya. Bikin tenda saya di atas di situ bermana tidak tidak sini kan tapi pengalihnya di kuburan mau cari kasih kita akhirnya tidak tahu maka betul yang dikatakan Nabi SAW, keluarga, ya, secinta-cintanya keluarga, sesayang-sayangnya keluarga pasti akan pulang, ya, pasti akan kembali. Harta, sebanyak-banyaknya harta pasti akan kembali, ya. Yang akan tinggal itu amal soleh. Nah, disinilah kita membahas 4 amal soleh yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ini rahasianya sebetulnya, ya. 4 amal soleh. Jadi istilahnya bentuknya amal soleh itu ada 4. Ya. Yang pertama amal badan, ya, amal yang dilaksanakan oleh anggota badan. Yang kedua adalah amal harta, amal yang dilakukan oleh harta. Yang ketiga adalah amal lisan, ya, amal yang dilakukan oleh lisan kita, ya, melalui kata-kata kita. Yang keempat amal qalbu, amal hati, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang amal soleh, iya ini apa kepatan lupa nih, kepatan lupa ya, iya ini sumpah nih dilakukan ini di dalam tawasatan, ya. Yang pertama amal badan misalnya seperti sholat, ruku, sujud, ya, iktidar, takbiratul ihram, itu amal badan, ya. Salat sunnah, salat tarawih, salat tahajud, ya, salat duha, salat sunnah wudu, ya. Nah itu semua adalah amal badan, ya. Membantu orang lain, yang membantu tenaga, maksudnya membantu tenaga, ya, membantu tenaga niat kalau diangkat barangnya,
ya, dibantu. Itu amal badan. Ya. Ya, termasuk kita hadir begini, ya, hadir dalam majelis taklim seperti ini amal badan ini. Ya. Karena tidak mungkin karena aparena anjo cek bala nampak, ya pikiran tandanya karena kuliah. Ya. Harus kita hadir di sini, duduk di sini. Berarti ini kan amal badan, ya. Kita melangkah, kita berjalan ke sini, duduk di sini. Nah, ini amal badan. Jadi amal badan. Jadi kalau mau diperinci ini amal badan, ya, semua pekerjaan, semua aktivitas, ya, apapun pekerjaan kita, mau anggota dewan, ya, mau pejabat, ya, mau ketua RT, RK, RW, ya, pemimpin, semua itu adalah amal yang dilakukan secara badan, secara fisik. Ya. Dan itu bisa bernilai ibadah kalau sesuai dengan aturan-aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah amal harta. Apa itu amal harta? Amal harta itu ada yang sifatnya wajib, seperti zakat. Zakat bagi orang yang cukup, ya, cukup nisabnya, istilahnya sudah cukup ganda nih, ya, rekengan, ya, nisabnya yang namanya zakat. Tapi ada amal harta yang tidak sifatnya wajib, sunnah. Nah, seperti itu tadi, sumbangan, celengan yang kita masukkan di masjid setiap malam ini di bulan Ramadan. Kita mengejar kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Ya, Nabi mengatakan, afdhalus shadaqah di Ramadan. Jadi seutama-utama sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Nah, itu amal harta. Nah, tadi kita sudah singgung, ya, tadi bahwa ketika jenazah itu diantar ke kuburan, ya, harta itu kan kembali. Maksudnya harta yang kembali itu harta yang kita tinggal, yang kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harta yang pernah kita sedekahkan, harta yang pernah kita infakkan, harta yang pernah kita sumbangkan ke masjid, harta yang kita pakai untuk membiayai anak-anak sekolah, maka itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita pakai membiayai anak-anak sekolah, yang beli baju, beli celana, beli buku, beli pulpen dan lain sebagainya, itu adalah amal soleh. Itu bentuk amalan harta yang kita keluarkan, kita habiskan sebagai orang tua. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal harta. Nah, jadi kalau ada orang yang istilahnya menyumbangkan hartanya, ya, mensedekahkan hartanya, maka hartanya juga akan dibawa. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, Ustaz, kalau tidak dibawa gimana itu hartanya, barang-barang artinya, ya. Ya, artinya ini bisa benar, bisa juga salah. Kalau tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, itu tidak dibawa mati. Tapi kalau diinfakkan, disedekahkan, dipakai membiayai anak sekolah, beli buku, beli baju, dan sebagainya, maka itu amal soleh bagi orang tuanya. Itu dibawa mati itu, ya, itu dibawa mati. Yang tidak dibawa mati itu, ya, kalau sekedar hanya ditumpuk saja, hanya sekedar bermewah-mewahan saja, hanya ini dianggap sebagai orang kaya saja, orang yang banyak uangnya, ya, dan sebagainya, itu tidak dibawa mati, itu tinggal. Nah, kemudian yang ketiga, amal yang ketiga itu adalah amal lisan. Nah, ini amal lisan hati-hati, ya. Karena amal lisan ini lidah, ucapan. Nah, ini memang lidah tidak bertulang. Biasanya memang kalau berbicara tentang lisan, yang paling banyak disinggung itu tentang lisan itu perempuan. Ya, perempuan, Allahu a'lam. Ini barangkali adalah sifat dan karakter yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita bisa lihat di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung khusus itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya. Asa ayyakuna, ya, khairan minhum. Janganlah salah seorang kaum, ya, orang lain yang memperolok-olok, ya, kaum yang lainnya. Nah, di sini secara umum disebutkan, janganlah ada orang yang satu menjelek-jelekkan orang yang lain secara umum.
Tapi ayat berikutnya itu disebutkan secara khusus perempuan. Wala nisa'u min nisa'in. Nah, janganlah perempuan memperolok-olok perempuan yang lain, ya. Asa ayyakunna khairan minhunna. Ya, kata Allah SWT, karena boleh jadi yang memperolok-olok itu, ya, yang diperolok-olok itu lebih baik, ya, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Bisa jadi majikan yang ingin sumpahin kau dicalenya daripada kau calenya atau sarwas can. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati dengan Allah SWT. Jadi saya ini tidak bertulang. Nah, hati-hati karena ada yang namanya ghibah, ya, ada yang namanya membicarakan aib orang lain, ya, ada yang namanya fitnah, ada yang namanya namimah, mengadu domba. Jadi banyak itu kalau berkaitan dengan lisan, ya. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja, ya, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka diam itu jauh lebih bagus dan lebih tepat. Nah, itu amal lisan. Jadi amal lisan itu yang baik adalah apa? Misalnya menyampaikan nasihat yang baik, ya. Nasihat yang baik itu sesuai dengan agama. Gak sih pengen pula bicara nasihat gitu, saya ustaz kayak gitu tahu, ya. Jadi pula bicara nasihat gitu tahu tak caranya. Dan agamanya. Jadi bicara nasihat itu belum tentu ustaz, ya. Ya ustaz kayaknya kan secara mengantung, ya. Dan masih kita tahu apa subuh. Ya, selama Ramadan ini kita ustaz dikeliling kultum subuh, ya, kultum subuh, jadi luar biasa. Jadi sebentar ada lagi jadwal subuh. Sudah berapa malam ini dari malam pertama. Jadi begitulah. Karena inilah amalan kita. Jadi amalan ustaz itu, amalan lisan ustaz itu adalah ceramah, ya, jadi ceramah. Nah, jadi itu salah satu amalan yang melalui lisan yang bisa kemudian menjadi amal soleh, ya, menjadi amal soleh, ya. Apalagi amal lisan yang amal soleh, zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, salawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, dan lain-lain, ya. Jadi itu zikir yang mudah kita ucapkan, tapi itu menjadi amal soleh, ya. Setelah selesai kita sholat, ya, kita berzikir, ya. Jadi kalau selesai sholat, ya, kita langsung lari, ya. Di mana barisan yang imam, lalu kok pakai suluh, ya. Ambil pun saya kenal dong, dan tidur, dan itu menit lumayan itu di apa namanya, ya. Diucapkan dengan lisan kita sebagai amal soleh kita, ya, ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Nah itu subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, 33 kali, ya. Abdul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Nanti akan banyak, ya. Nanti akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah SWT di surga. Nah, itu yang tidak terkira, ya, yang tidak terkira, ringan kita ucapkan. Nah, kalau lisan kita ini, jadi istilahnya lidah kita ini, sering kita pakai untuk berzikir dengan zikir-zikir tadi, maka lisan kita itu akan berat berbicara kotor, akan berat berbicara yang bukan-bukan, akan berat berbicara yang tidak-tidak, apalagi sifatnya fitnah, ya, ghibah dan lain sebagainya. Batal lagi sudah biasa ninjo, sumpah lisan ta. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, astagfirullah. Kan sudah biasa diucapkan itu, ya. Nabi mengatakan, saya beristighfar dalam satu hari satu malam itu minimal 100 kali, ya, 100 kali istighfar, astagfirullah. Ya. Jadi kalau dalam setiap kali kita selesai sholat 5 waktu, 20 kali istighfar setiap sholat, kan 100 kali. Itu mudah, ya. Nah, dengan membiasakan lidah kita itu tadi berzikir, beristighfar, maka itu tadi akan sulit untuk mengucapkan kata-kata bohong, dusta, menggibah. Pasti kurangi, ya. Artinya ada hidayah taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mengucapkan sesuatu yang buruk, yang tidak bagus, muncul itu. Kalau panik apa? Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, itu amal lisan.
Nah, yang keempat, amal yang perlu kita persiapkan adalah amal qalbu, amal hati. Nah, amal hati itu apa? Amal hati itu ada juga yang baik, ya ada juga yang buruk. Ya. Kalau yang buruk dulu ya. Yang buruk itu kalau amal hati seperti apa? Sombong, ya kan? Takabur, ya kan? Dengki. Itu amal hati itu. Di dalam hati itu tidak ikhlas. Nah, itu berinfak tidak ikhlas, salat tidak ikhlas, salat tarawih tidak ikhlas, itu amal hati. Nah, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak melihat rupa kalian dan tidak melihat harta kalian, tapi melihat hati kalian dan perbuatan kalian. Hati itu dilihat, maksudnya adalah apakah kita ikhlas melakukan suatu perbuatan, suatu amalan. Nah, itu namanya amal hati. Ya. Jadi kita kabur, ya, sombong, dengki, ya, bangga diri, ya, dendam, pendendam dan lain sebagainya, itu adalah amalan-amalan hati yang buruk, ya, amal hati yang buruk. Nah, itu harus diganti dengan amalan-amalan hati yang baik, ya, seperti ikhlas, ya, ikhlas, tawadu, ya, jadi ikhlas, tawadu, rendah diri, ya. Nah, itu semua adalah merupakan amalan-amalan hati yang perlu diperbanyak, ditanamkan untuk menggantikan tadi amalan-amalan hati yang bisa sifatnya itu adalah mendendam, ya, pada orang lain. Nah, Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira kalau kita berbicara tentang amalan ini banyak, ya, banyak hal, ya, yang perlu kita bicarakan mengenai masalah persoalannya mengenai kehidupan ini, ya, soal kehidupan ini. Apakah lagi kita berbicara tentang agama kita ini? Maka agama kita ini kan agama yang sifatnya mengatur segala kehidupan kita, ya. Agama kita ini agama yang bersifat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu pun persoalan kehidupan kita ini kecuali itu diatur oleh agama kita, ya. Jadi misalnya Pak Dewan ini merancang undang-undang di kantor Dewan. Nah, itu bisa bernilai ibadah, ya, kalau undang-undangnya itu sesuai dengan syariat Islam, ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, nah, itu bisa kembali kepada kita, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, maksudnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya undang-undang yang membolehkan misalnya memberikan izin miras, ya, pabrik miras. Ya, misalnya kalau ada begitu padanya, nah, itu tidak boleh, itu tidak ada dalam agama, ya. Buat undang-undang seperti itu. Jadi misalnya memberikan izin di Pantai Losari itu di CPI, ya, ada tempat di situ, tempat hiburan malam. Nah, kalau itu diberikan izin melalui tanda tangan, nah, itu haram hukumnya. Artinya tidak bernilai ibadah. Padahal seluruh amal perbuatan kita ini pada hakikatnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala kalau mau bernilai ibadah, ya. Pemimpin kita harus menerapkan syariat Islam. Karena kalau kita mau melihat masyarakat ini baik, umat ini baik, ya terapkan syariat Islam. Karena hanya syariat Islam itu yang mampu, ya, memperbaiki masyarakat, ya, memperbaiki umat. Ya, syariat Islam yang menjaga hartanya, menjaga jiwanya, menjaga keturunan, ya, menjaga apa lagi? Ya, menjaga harta, jiwa, keturunan, termasuk akal. Ya, ada 4 persoalan vital yang dijaga oleh syariat Islam. Tapi yang menjalankan itu sekali lagi negara, ya. Misalnya menjaga harta, ya. Harta ini kan, ya, bukan harta sekedar harta yang kita miliki ini, ya. Misalnya kita miliki hasil kerja kita, bukan hanya itu. Banyak harta kita itu yang tidak kita miliki, tapi sebetulnya harta kita. Nah, itu harus dikelola negara. Apa itu? Seperti tambang emas, ya, tambang batu bara, minyak bumi, BBM, gas dan lain sebagainya. Nah, itu harta kita sebetulnya, namanya harta milik umat, milik bersama, ya. Nah, itu dikelola negara. Kalau negara tidak mengelola itu sesuai dengan syariah, nah, itulah dikuasai oleh asing, misalnya Amerika, Cina, Hong Kong dan lain sebagainya, ya. Kita hanya dapat pajak dan royalti, ya, yang jumlahnya sangat sedikit. Padahal kita sangat kaya raya, kaya raya. Seandainya itu dikelola secara benar, Bapak Ibu dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita tarik pajak kepada rakyat. Ya, tidak perlu. Ini pajak banyak sekali. Ya, ada PPN, ada PBB, ada pajak kendaraan. Bos sama kita bayar pajak kendaraan nih?
Tiap tahun kita ditagih pada pajak dan lain sebagainya. Padahal kalau di dalam konteks syariah Islam, pajak itu sebenarnya tidak ada. Ini kita terus terang saja. Kita singgung sedikit ini biar ada penyegaran bahwa betapa sempurnanya ini agama kita. Ya. Bahkan Nabi mengatakan itu la yadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga itu pemungut pajak. Artinya itu celaan. Dia itu celaan bagi pemungut pajak. Karena pajak itu bukan satu-satunya sumber penghasilan kalau di dalam Islam. Kalau sumber penghasilan negara dalam Islam, pendapatan negara, ya, yang masuk dalam APBN untuk membiayai APBN itu adalah sumber daya alam yang ada. Nah, itu kita ada tambah emas, batu bara, minyak, gas dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya sumber pendapatan negara itu. Nah, menurut para ahli, ya, ada seorang profesor namanya Profesor Fahmi Amhal, itu pernah meneliti, ya, tentang kayak sumber daya alam kita, ya, kayak laut, hutan, pertanian, ya, tambang, batu bara, emas dan lain sebagainya. Dihitung-hitung, kalau setiap tahun dikelola itu secara maksimal, ya, maka hasilnya itu mencapai sekitar 12.000 triliun, ya, 12.000 triliun per tahun pendapatan negara. Sementara APBN kita tahun 2025 itu hanya 3.000 triliun. Artinya 3.000 triliun itu dibutuhkan oleh negara untuk membayar persoalan pendidikan, kesehatan dan sebagainya di negara. 3.000 triliun. Tapi 3.000 triliun itu dari mana? 3.000 triliun itu diambil dari pajak. 80% pendapatan negara itu dari pajak. Bayangkan. Hanya 20% yang diperoleh dari pajak didapatkan dari sumber daya alam tadi, ya. Padahal kalau sumber daya alam tadi dikelola tadi 12.000 triliun, 3.000 triliun maksudnya itu kecil, ya. Kalau hanya kita butuh 3.000 triliun, 12.000 triliun kan tidak habis, ya. Untuk tahun ini 2005 masih ada bisa disimpan lagi sekitar berapa itu? 9 triliun. Ya, untuk tahun depan. Tapi tahun depan kita akan menghasilkan lagi sekitar 12.000 triliun. Jadi tidak akan pernah kehabisan kita sumber daya alam, kekayaan kalau itu dikelola secara baik. Maka kalau itu dikelola secara baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang biaya kesehatan, saya masuk rumah sakit, makanya betul dalam sepanjang sejarah perjalanan Islam yang namanya rumah sakit itu tidak pernah kita membayar. Jadi negara itu membuat rumah sakit, memang rakyat itu gratis. Mau sakit apa, mau sakit berat, sakit ringan, masuk rumah sakit tidak perlu membayar. Nah, itu kalau dalam sejarah perjalanan Islam. Sekolah juga begitu. Mau dari SD, TK sampai perguruan tinggi setinggi-tingginya itu gratis semua. Kenapa? Karena kemampuan negara tadi mengelola sumber daya alam yang kemudian diberikan kepada rakyat. Nah, sekarang ini coba masuk rumah sakit. Kalau tidak BPJS misalnya, pasti menasihkan, ya. Ini ada teman saya baru-baru cuma lututnya sakit, dia masuk rumah sakit karena tidak ada BPJS. Saya data besok dulu, yang bikin sakit saya ini bukan bikin sakit dan lutut. Apa kasih sakit Ustaz? Ini Pak Bayrak, aku pikir. Pak Bayrak nabi pikir. Kalau siapa minta aku bayar anda, ya kalau salah mana dia nampak umum, masya Allah. Nah, itu. Sementara ini kasihan saudara kita ini termasuk kurang mampu, tapi dia tidak punya BPJS tadi. Ya. Tapi BPJS juga tidak semuanya gratis. Ada juga BPJS mandiri yang harus berbayar dan seterusnya. Artinya itu hanya satu contoh yang bisa kita katakan bahwa betapa betul-betul berkahnya ini kita hidup sebenarnya diatur dengan syariah Islam. Nah, saya kira Bapak Ibu yang dirahmati dan Allah SWT, kembali diteruskan ini tinggal usul nama itu saya subuh, ya. Jadi mungkin kita cukupkan saya dulu pada malam hari ini, insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu, ya, mungkin dengan kesempatan yang berbeda. Jadi cukuplah apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, hikmah di balik kematian dan apa yang menimpa terjadi pada saudara kita, saudara kita almarhumah Zainab. Oleh karena itu marilah kita menutup tausiah kita dengan bersama-sama berdoa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'irin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha wa akrim nuzulaha wa asib dakhalaha wa agsilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunakka thawbul 'abdi min ad-danas wa qilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawi alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahu ya ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.